ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه إلى يوم القيامة. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Hari ini kita bersyukur, bertakbir, bertahmid dan bertasbih kepada Allah, mengagungkan nama Allah di hari raya yang agung, hari Idul Adha, hari yang syarat dengan makna pengorbanan, ketaatan dan kemanusiaan. Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Idul Adha, hadirin dirahmati Allah, bukan sekedar ritual kita menyembelih hewan kurban, tetapi dia merupakan pengingat atas perjalanan agung Nabi Ibrahim alaihi salam, sosok yang meletakkan pondasi tauhid dan pengorbanan dalam sejarah umat manusia. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail, tidak ada perlawanan, tidak ada paksaan, tidak ada keraguan. Yang ada hanyalah kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai putraku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku mengorbankanmu, aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Apa jawaban putranya Ismail dengan penuh ketaatan kepada Allah? Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah haji bukan hanya ritual individual, tetapi dia membawa pesan perdamaian dunia yang sangat kuat. Di tengah konflik, di tengah perang yang berkecamuk, di tengah benturan-benturan geopolitik dan ekonomi dunia, maka mari kita membaca ya haji ini bukan hanya sekadar ritual tahunan, tetapi dia adalah miniatur tatanan dunia yang ideal menurut Islam, tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, dan dengan kesadaran akan satu Tuhan dan satu kemanusiaan. Di mana pilar yang pertama dari tatanan dunia yang ideal yang digambarkan di dalam ibadah haji ini adalah yang pertama, adanya larangan kekerasan sebagai pondasi lahirnya peradaban. Al-Quran menegaskan, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adalah beberapa bulan yang telah dimaklumkan. Siapa yang menetapkan haji pada bulan itu, maka dia tidak boleh melakukan rafath, artinya tidak boleh ada kekerasan verbal, tidak boleh ada provokasi, tidak pula boleh ada fusuk, tidak ada pelanggaran-pelanggaran moral, dan tidak boleh ada jidal selama melaksanakan ibadah haji yang bisa kita artikan secara modern, tidak ada konflik sosial. Ini bukan sekedar etika pribadi, tetapi dia adalah protokol kedamaian yang total, dan haji mengajarkan bahwa perdamaian itu
harus dimulai dari pengendalian diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pilar yang kedua adalah kesetaraan manusia, di mana di dalam ibadah haji itu semua memakai ihram tanpa status sosial, tanpa simbol-simbol kekuasaan, dan tanpa perbedaan ras. Inilah yang menghidupkan pesan Nabi kita Muhammad SAW. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami, wala ajamiyyin ala arabi, wala ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Ketahuilah, tidak ada keutamaan dan keunggulan bagi orang Arab di atas orang ajam. Demikian pula sebaliknya, orang ajam di atas orang Arab. Tidak pula yang berkulit berwarna merah di atas unggul di atas yang berwarna putih. Tidak pula sebaliknya, yang berkulit hitam dia lebih unggul daripada yang berwarna merah, kecuali dengan standar takwa kepada Allah. Sebab haji adalah deklarasi praktis. Tidak ada superioritas ras, tidak ada superioritas bangsa atau kelas. Dan dalam konteks dunia modern, ini berarti adalah perlawanan terhadap rasisme, perlawanan terhadap kolonialisme budaya, dan perlawanan terhadap diskriminasi global. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pilar yang ketiga adalah persatuan umat, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu memenuhi panggilanmu wahai Ibrahim dengan berjalan kaki atau mengendarai unta datang dari segala penjuru dunia ini. Di mana haji terbukti telah mempertemukan berbagai bangsa, mempertemukan berbagai bahasa, mempertemukan berbagai mazhab di satu tempat, melantunkan talbiyah yang sama, menghadap Tuhan yang sama, melaksanakan SOP yang sama. Mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Pesan dasarnya adalah bahwa manusia, betapapun mereka berbeda dan beragam, betapapun berbeda kepentingan-kepentingannya, tetapi mereka bisa bersatu tanpa harus diseragamkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pilar yang keempat adalah hadirnya zona aman global, di mana tanah haram Makkah adalah wilayah damai. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki Baitullah, maka dia harus merasakan keamanan. Di dalam syariat, ketika jamaah haji melaksanakan ihramnya, dia tidak boleh membunuh, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh mengganggu hewan-hewan. Dan ini adalah prinsip zona damai yang absolut, yang dalam bahasa modern bisa kita sebut sebagai model kawasan bebas konflik atau demilitarized sacred zone. Yang kelima, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pengendalian hawa nafsu itu merupakan akar dari perdamaian. Sebab konflik-konflik dunia ini sering berakar dari keserakahan, ambisi kekuasaan, ego. Dan haji ini melatih kita untuk sabar dalam antrian, sabar untuk menahan emosi, sabar untuk berbagi ruang dengan jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia, sehingga berjamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perdamaian itu secara global mustahil untuk bisa kita wujudkan tanpa kita mentransformasi akhlak individu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pilar yang keenam adalah memori pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana beliau berucap sebagaimana terekam dalam Al-Qur'an, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tandus, tidak ada tanaman dan tumbuhan,
di sisi rumahmu yang agung. Sebab haji adalah napak tilas perjuangan Nabi Ibrahim. Dia adalah simbol dari ketaatan total kepada Allah, simbol dari pengorbanan atas kepentingan pribadinya, dan simbol yang istimewa bagaimana Ibrahim meninggalkan ego dan cinta dunianya. Dan mana ini melahirkan pesan yang abadi bahwa perdamaian membutuhkan pengorbanan, bukan hanya sekedar slogan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pilar yang ketujuh, ma'asyiral muslimin rahmati Allah, adalah distribusi kesejahteraan. Di mana di hari Idul Kurban ini, di hari Idul Hajj ini, kita diperintahkan Allah untuk berkurban. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang sampai kepada Allah bukan darah hewan kurban yang kita sembelih, bukan daging yang hewan kurban yang kita sembelih, tetapi yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaannya. Dan kita diperintahkan untuk membagikan, mendistribusikan daging kurban itu. Fakulu minha, makanlah sebagian darinya. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah sebagian dari daging korban itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Di mana hal ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak hanya berbicara soal keamanan fisik semata, tetapi juga berbicara tentang keadilan dan distribusi ekonomi. Tidak ada perdamaian tanpa hadirnya keadilan sosial. Pilar yang ke-8, masyarul muslimin, adalah haji sebagai model perdamaian dunia ini. Jika dirangkum, maka haji itu mengajarkan ihram tentang kesetaraan manusia. Larangan jidal artinya adalah kita bersikap anti konflik. Di mana tanah haram Makkah adalah zona damai yang absolut, serta wukuf merupakan kesadaran kolektif umat manusia mengakui penghambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban di hari-hari yang mulia ini, di 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik, merupakan wujud dari keadilan sosial yang diajarkan oleh Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah dirahmati Allah, Idul Adha mengajarkan bahwa dunia ini membutuhkan pengorbanan, bukan keserakahan. Dunia ini membutuhkan keadilan, bukan penindasan. Dunia ini membutuhkan kedamaian, bukan konflik. Maka di tengah-tengah konflik global hari ini, maka nilai-nilai Idul Adha menjadi sangat relevan. Dia menguatkan solidaritas di antara umat manusia. Dia menumbuhkan empati kepada orang-orang yang lemah dan menghadirkan kepedulian terhadap sesama. Maka kurban yang kita lakukan hari ini bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi dia adalah simbol untuk menyembelih kesombongan kita, menyembelih keangkuhan dan ego kita, serta yang paling penting adalah menyembelih kecintaan berlebihan kita kepada dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita jadikan Idul Adha hari ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita. Yang kedua, momentum untuk memperkuat ukhuwah. Dan yang ketiga, untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Mari kita wujudkan bangsa yang berkeadilan, masyarakat yang damai, keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Karena sesungguhnya hadirin rahmati Allah, umat ini tidak akan kuat kalau tidak bisa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan kalau dia tidak bisa menerapkan nilai dalam kehidupannya, maka umat ini tidak akan bisa berkontribusi pada hadirnya perdamaian global. Mari di akhir khutbah ini kita berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla di hari yang mulia ini, di hari di mana doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, amin, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan, wansuril mustad'afin, warfa'iz zulma 'anil mazlumin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim,
Curahkanlah rahmat-Mu kepada bangsa dan negeri kami Indonesia. Limpahkan keamanan, kedamaian, persatuan, dan keberkahan kepada negeri kami. Amin. Jauhkan negeri kami dari segala bentuk perpecahan, kebencian, fitnah, kerusakan moral, bencana-bencana alam dan bencana sosial, serta segala bentuk kezaliman. Amin. Allahumma ya hafizu, ya mu'min, wahai zat yang maha pelindung dan maha pemberi aman, lindungilah keluarga-keluarga kami. Jagalah anak-anak kami dari kesesatan zaman, dari rusaknya akhlak, dari lemahnya iman, dan dari fitnah dunia yang menyesatkan. Jadikan rumah tangga kami dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin. Anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hati, penyejuk mata, dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ya hadi ya alim, wahai zat yang maha pemberi petunjuk dan bimbingan, berikan petunjuk-Mu kepada para pemimpin kami. Tuntun mereka agar menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, bertakwa, mencintai rakyatnya, menegakkan keadilan, menjaga konstitusi dengan lurus, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, golongan, partai, maupun kekuasaannya. Allahumma ya adlu ya hakam, wahai zat yang maha adil dan maha penegak hukuman, tegakkanlah keadilan di negeri kami ya Allah. Hindarkan bangsa kami dari korupsi, pengkhianatan amanah, kerakusan dan kezaliman para hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum. Jika mereka tidak mempan diberi peringatan dan nasihat ya Allah, jika mereka tidak mau bertaubat dan mengembalikan hak-hak rakyat yang mereka curi dan makan dengan jalan batil, maka kami minta kepadamu ya Allah, Engkau selesaikan karir dan hidup mereka di dunia ini. Siksa dan azab mereka, berikan azab yang keras kepada mereka, seperti Engkau binasakan Abu Jahal, Engkau binasakan Abu Lahab, Fir'aun, Haman, Namrud, kaum Ad dan Samud, serta Madian, agar menjadi ibrah bagi umat manusia. Karuniakan kepada kami pemimpin-pemimpin dan aparatur negara yang takut kepadamu ya Allah, yang membela kaum yang lemah, menjaga hak rakyat, dan menebarkan keselamatan. Allahumma ya wasi'al fadli ya Razzaq, wahai zat yang maha pemberi rizki dan pemilik karunia yang luas, limpahkan keberkahan rizki kepada rakyat kami, mudahkan urusan mereka yang sedang sempit kehidupannya, lapangkanlah jalan bagi mereka yang mencari nafkah halal, kuatkan mereka yang sedang diuji, dan angkat kesulitan dari saudara-saudara kami yang tertimpa kemiskinan dan penderitaan. Allahumma ya ghafuru ya tawwab, wahai zat yang maha pengampun dosa dan maha penerima taubat, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Allahumma ya qayyu ya qawiyyu ya jabbar, wahai zat yang maha kuat dan maha perkasa, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza dan Palestina. Lindungi mereka dari kezaliman dan penjajahan Zionis. Angkat penderitaan mereka ya Allah, obati luka-luka mereka ya Allah, kuatkan hati mereka, muliakan para syuhada mereka, dan anugerahkan kemenangan yang dekat bagi kaum muslimin di Palestina. Allahumma ya salam ya jami', wahai zat yang memberi kedamaian dan menghimpun hati, satukan hati-hati kaum muslimin di seluruh dunia. Hilangkanlah perpecahan, kebencian, dan permusuhan di antara mereka. Jadikanlah kami umat Islam umat yang kuat, umat yang saling mencintai, saling menolong, dan kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terima kasih.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.